Selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A untuk TPP di ITB 2021. Kalau sebelumnya kita belajar tentang kekonvergenan deret dengan menggunakan informasi mengenai deret lain yang mungkin sudah diketahui konvergen atau divergennya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai mencari kekonvergenan deret suku positif sekali lagi, tetapi tidak dengan menggunakan deret yang lain, tetapi dirinya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, selama ini kita menyelidiki kekonvergenan suatu barisan dengan membandingkan dengan deret yang lain. Ya. Dengan suatu fungsi kita punya integral tak wajar. Dengan barisan lain yang telah diketahui kekonvergenannya tentu saja atau kedivergenannya. Ya. Nah, sekarang kita akan menyelidiki kekonvergenan suatu deret berdasarkan suku-suku dari barisan tersebut. Nah, kita punya yang disebut sebagai uji banding atau D'Alembert test ya, sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai barisan A1, A2, sukunya selalu positif ya, seperti biasa. Kemudian akan dihitung suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Kalau n-nya menuju ke tak hingga. Ya. Nah, dalam hal ini tentu saja karena sukunya positif, limit itu paling kecil 0, tetapi dalam hal ini kalau lebih kecil dari 1, jadi suku berikutnya itu lebih kecil dari suku sebelumnya, ya, maka deret tersebut akan konvergen. Ya. Berarti kan dia tidak boleh sama dengan. Ya. Kalau sama dengan nanti dia sebanding, kurang lebih kita tidak punya informasi apa-apa. Tetapi ini betul-betul strictly less, ya, lebih kecil dari 1. Nah, kalau lebih kecil 1, maka deret itu akan konvergen. Tentu saja tes ini jauh lebih mudah dibanding tes yang lain. Nah, kalau rho-nya itu lebih besar 1, deret itu akan divergen. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau rho-nya sama dengan 1? Dalam hal ini tidak ada kesimpulan mengenai deret itu. Artinya apa? Artinya adalah ada deret yang rho-nya 1 tetapi konvergen, ada deret yang rho-nya 1 tapi divergen. Ya, jadi ini perlu dicatat ya, perlu dicatat, ini tanda dicatat ya. Nah, apakah deret berikut konvergen atau divergen? Yaitu suku-suku atasnya itu adalah bilangan ganjil, bawahnya makin lama makin naik. Ya. Kita hitung, dalam hal ini AN-nya adalah punya bentuk seperti ini. 2N-1 per 2N. Ya. Nah, kemudian dengan demikian AN plus 1 adalah semua N di sini diganti dengan N plus 1. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita hitung rho tadi, yaitu limit AN plus 1 per AN. Ya. Saya kira detail dari pekerjaan ini tidak perlu saya jelaskan. Dalam hal ini hasilnya setengah. Jadi dalam ini rho-nya adalah setengah, lebih kecil 1, maka deret tersebut adalah konvergen. Contoh yang lain, selidiki kekonvergenan deret seperti ini, ya, dari P-nya bisa berapa saja. Ya. Tentu saja kalau P-nya negatif, deret ini pasti divergen, ya, karena sigma dari N pangkat positif. Ya. Nah, untuk itu perlu dihitung limit ini AN-nya, ini adalah AN plus 1. Dan limitnya selalu sama dengan 1 untuk berapapun juga P-nya. Ya. Nah, kita tahu jika P-nya lebih besar 1, deret itu konvergen. Kalau P-nya lebih kecil 1, itu deretnya adalah divergen. Ya. Yang tadi konvergen, ya. P lebih besar 1 itu konvergen, P lebih kecil 1 divergen.
untuk semua kasus nilai limit ini adalah 1. Jadi ini tadi mengapa itu tidak ada kesimpulannya. Ya, jadi kita mengetahui untuk berbagai nilai P, deret itu ada yang konvergen dan juga divergen. Tes gagal ya di sini. Nah, sebagai latihan, selidiki kekonvergenan deret berikut. Terima kasih kepada slide-ku.